Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak ya permasalahan-permasalahan di masyarakat terkaitnya di segala bidang sebenarnya ya. Ya mungkin untuk video ini memperdalam mengenai bahasan obrolan di video sebelumnya tentang mengenai bahwa di dunia ini sebelum ada istilah khalifah ya di muka bumi. Manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelumnya di dunia ini sudah ada Adam yang bisa disebut Adam purba gitu atau manusia purba. Karena di channel lain ada yang membahas masalah bahwa ketika protesnya para malaikat sebelum terciptanya Adam, para malaikat itu kan banyak yang ya bukan protes, menentang sebenarnya, mempertanyakan kenapa mau menciptakan lagi makhluk di bumi gitu, apa istilahnya yang hidup di muka bumi. Kemudian malaikat mempertanyakan, bukankah yang kemarin-kemarin itu istilahnya Adamnya sering numpahkan darah gitu, kenapa ini harus menciptakan lagi penduduk atau Adam di muka bumi yang seperti yang sudah-sudah gitu. Itu yang dipertanyakan oleh para malaikat. Tapi kan jelas dalilnya hadis menurut keterangan di Qur'annya bahwa Allah menjawab bahwa kalau ini kan lain. Jadi sekarang menciptakan Adam yang lebih sempurna daripada Adam yang sebelumnya gitu. Kalau ini Adam dari jenis manusia yang diberi kesempurnaan akal gitu. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ini, kemudian diberi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan nama-nama ke batinnya Nabi Adam. Kemudian di hadapan para malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu. Malaikat kan tidak ada yang tahu, yang ngajarin Adam ini siapa gitu. Jadi Adam serba banyak tahu gitu, nama-nama yang kemudian para malaikat salut atas pengetahuan Nabi Adam, istilahnya yang baru lahir gitu ya, yang baru diwujudkan, dihidupkan dari tanah. Nah dari situlah kemudian para malaikat sujud penghormatan gitu, bukan menyembah tapi penghormatan. Nah dalam bahasan-bahasan di channel lain ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa penduduk di muka bumi ini yang sebelumnya saling menumpahkan darah itu dari bangsa jin katanya. Karena manusia itu yang baru ada yaitu Adam itu, Adam Nabi Hawa atau apa sama Siti Hawa itu gitu. Jadi Nabi Adam itu yang baru ada di muka bumi. Jadi yang sebelum-sebelumnya bukan Adam purba, bukan manusia purba, tapi bangsa jin gitu. Ya mungkin yang berpahaman seperti itu belum mengerti gitu. Bahwa kalau yang dinamakannya Jan atau jin itu kan, Jan itu sebelum bangsa jin. Jadi ada lebih generasi yang lebih dulu daripada bangsa jin, yaitu namanya Jan. Tapi itu semuanya tuh gaib. Karena dinamakan jin itu makhluk yang terhijab, yang tidak terlihat, yang misalnya kasat mata gitu. Tidak seperti Adam yang wujud dohir di muka bumi gitu. Jadi kalau bangsa jin itu jelas-jelas dari dulu juga makhluk gaib. Jadi yang sering menumpahkan di muka bumi yang terlihat oleh malaikat itu, ya yang dimaksudkan bukan jin yang ada di alam jabarut, dalam gaib gitu, bukan.
tapi bangsa Adam purba sebenarnya gitu. Walaupun ada peperangan di bangsa jin, iya ada, tapi di alam kejinan gitu, bukan di alam manusia gitu, bukan di alam Adam ini gitu. Jadi yang ditentang oleh malaikat itu penciptaan Adam yang ada di muka bumi, bukan di alam gaib gitu. Jadi sebelum Nabi Adam lahir, ada Adam yang sebelumnya. Makanya menurut saya tidak bertentangan dengan hasil penelitian bahwa ditemukannya fosil-fosil manusia. Istilahnya wujud seperti berdiri tegak seperti manusia gitu. Tapi itu kan masih masuk disebut Adam gitu. Nah itu kan yang disebut Homo sapien itu sapien di antara kurun waktu 100.000 tahun dan ke istilahnya sampai ke sebelum Masehi gitu. Sedangkan yang Nabi Adam ini sampai sekarang baru 9.000 tahun lebih gitu. Jadi ke belakang gitu lah. Jadi istilahnya di antara kurun 100.000 tahun ke 10.000 tahun sebelum Adam lahir ini udah ada gitu. Yaitu ya yang disebut Homo sapien itu gitu. Atau Adam purba gitu. Jadi sebelumnya sudah ada gitu. Adam gitu. Atau yang kita sebut manusia purba. Nah, yang Nabi Adam ini Adam yang telah disempurnakan daripada Adam yang sebelumnya gitu karena diberi kecerdasan dan akal gitu. Kalau sebelumnya mungkin cerdas ya, naluri jalan, insting jalan gitu, biasa gitu. Tapi belum disematkan akal gitu, yang bisa menggali kecerdasannya itu gitu. Kalau akal ini kan lebih lagi untuk menggali kecerdasan di otak atau pikirannya Adam itu gitu. Nah, yang Adam ini yang jenis manusia itu lebih cerdas daripada Adam yang sebelumnya karena diberi akal gitu. Nah, itu mengenai masalah Adam yang sebelumnya yang sering menumpahkan darah. Itu bukan bangsa jin. Karena bangsa jin ada alamnya lagi, yaitu alam Jabarut gitu ya. Peperangan ada, ya sering ada karena bangsa jin sama manusia ini sama-sama diberi hawa nafsu. Ada kelompoknya, ada raja-raja lagi lah, ada penguasa, akhirnya saling menumpahkan darah. Tapi bangsa jin ya di alam kajinan sendiri, dia terpisah gitu. Bukan tidak ada fosil-fosilnya gitu. Karena jelas bahwa namanya jin itu makhluk yang terhijab, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang ini gitu. Karena mereka hidupnya ada di alam gaib gitu. Mungkin itu di bahasan mengenai bahwa sebelum Nabi Adam dari jenis manusia ada Adam lagi sebelum kita gitu, atau sebut Adam purba. Itu udah puluhan jenis lagi sebelum ada manusia ini. Yang jenis Adam sebelumnya banyak gitu. Jadi kesininya disempurnakan terus, penyempurnaannya terus gitu. Jadi yang Adam sekarang, yang jenis manusia ini, penyempurnaan dari keseluruhan Adam yang sebelumnya. Jadi sudah terakhir ini gitu. Sudah tidak ada lagi, tidak akan ada lagi penduduk bumi, istilahnya atau makhluk yang lebih sempurna daripada manusia itu tidak ada lagi gitu. Jadi manusia itu udah paling sempurna gitu. Setelah beresnya 10.000 tahun masa Adam yang manusia ini kan tiap Adam purba itu ada waktu 10.000 tahun gitu. Jadi sekali satu generasi 10.000 tahun musnahkan gitu, ciptakan lagi. 10.000 tahun musnahkan lagi. Dengan bencana, dengan gunung meletus, dengan gempa, dengan pokoknya pemusnahan itu seluruh dunia gitu. Jadi ganti baru lagi dari satu pasang misalnya seperti Nabi Adam sama Hawa itu langsung menyebarkan sekarang udah berapa miliar dalam tempo
10.000 tahun belum gitu. Sekarang baru 9.500 sampai ke hari ini tuh gitu. Itu udah dari satu jodoh padahal kan. Dari jenis istri dan laki-laki, misalnya Adam dan Siti Hawa gitu. Sekarang udah miliaran jumlahnya. Ini belum 10.000 tahun padahal. Jadi yang sebelumnya sama kurun waktunya tuh 10.000 tahun dihancurkan, ganti lagi yang baru. Nah itu yang dipertanyakan oleh para malaikat, karena sebelum-sebelumnya saling membantai, saling bunuh, akhirnya kan dibinasakan, ciptakan lagi. Jadi udah berkali-kali Allah menciptakan Adam purba ini gitu. Makanya dipertanyakan oleh malaikat, kenapa menciptakan lagi istilahnya penduduk di bumi gitu, di muka bumi. Jadi menepis pemahaman bahwa yang saling bantai, saling bunuh itu bangsa jin, tidak gitu. Bangsa jin ada alam lagi gitu, ada alam lain gitu. Bukan di wujud. Nah, pengertian setelah ada wujudnya bangsa makhluk gaib, tapi itu udah kecampuran antara manusia dan jin gitu. Dikisahkan dulu kan Siti Hawa itu punya melahirkan anak tuh sampai 20 kali, tapi sekali melahirkan kan satu jodoh gitu, sepasang gitu. Jadi satu kali lahir laki perempuan itu 20 kali. Nah kedua satunya, jadi semuanya totalnya 40 tambah 1. Yang satu orang ini tunggal, jadi nggak ada pasangannya. Tapi saya melihat ke masa itu gitu, seolah-olah Siti Hawa begitu masih punya anak bayi, anak yang paling gedenya itu udah nikah gitu, udah nikah, udah punya, begitu ini udah dewasa, anak bungsu ini gitu, yang namanya Nabi Sis itu kan, Nabi Sis itu anak paling bungsu gitu, itu anak ke 41-nya dari anak Nabi Adam gitu. Nah dari ini udah dewasa kemudian nikah ke anak yang jadi ke cucunya Nabi Adam yang lebih ke satu atau ke berapa gitu ya, karena ini udah menikah, ini baru lahir Nabi Sis udah gede, ini udah punya anak lagi gitu, makanya ditikahkan lagi gitu. Jadi anak Nabi Adam nikah ke cucu paling tua gitu, istilahnya dari anak yang tertua istilahnya gitu. Nah dari pernikahan Nabi Sis ini dengan sama Siti Mulat namanya gitu ya, itu menikah suami istri tapi belum dikasih anak gitu. Tapi di sisi lain Ijajil yang dari bangsa jin, dia tidak senang karena setelah diusir, Nabi Adam sama-sama diusir dari surga istilahnya. Akhirnya dia membuat mereka perdaya gitu, agar supaya dia punya turunan, punya anak gitu, dari anak cucu Adam gitu. Karena bangsa jin ini tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Jadi menggodanya masukkan bisikan-bisikan saja gitu. Jadi nggak melihat menampakkan seperti ini. Nari Jajil ini punya anak namanya Dewi Jelajah. Jelajah itu kan menyerupai Dewi Ngulat. Jadi seolah masuk di kamar berhubungan suami istri dengan Nabi Sis. Nabi Sis nggak tahu bahwa ini anaknya Ijajil, bukan istrinya yang dia sehari-hari dikelonin istilahnya gitu. Karena di sini Ijajil berperan menculik Dewi Ngulat gitu, ngambil Dewi Ngulat seperti disirap apa gimana, pokoknya nah gantikan oleh Dewi Jelajah itu anaknya Ijajil gitu. Nah, setelah hubungan suami istri begitu ngandung baru kembali lagi, ditukar lagi gitu. Jadi anak Nabi Sis yang dari Dewi Ngulat wujud Sayyidina Anwas. Nah yang dari Dewi Jelajah masih anak Nabi Sis sebenarnya, lahirnya tapi di alam gaib yang namanya Sayyid Anwar. Nah Sayyid Anwar ini walaupun dia ibunya seorang bangsa jin, tapi bapaknya bangsa manusia, makanya ini bisa keluar masuk.
bisa ngewujud di alam manusia gitu. Makanya kalau kita bisa disebutkan bahwa manusia setengah jin itu karena hidupnya bisa di alam gaib itu. Nah, itu bangsa siluman gitu. Dengan kedudukannya tinggi, jadi adanya di alam gaib itu ada langit-langit lagi, ada kayangan gitu, alam kayangan. Ini levelnya di orang penghuni di kayangan gitu. Karena kalau secara ini lebih sakti, istilahnya Sayyid Anwar gitu, daripada Ijajil sendiri yang bangsa jin. Karena kalau Ijajil nggak bisa menampakkan secara wujud gini sebenarnya di dunia ini nggak bisa, cuma di dunia dia sendiri gitu. Nah, Sayyid Anwar ini bisa menampakkan gitu, karena ada terah mani spermanya dari jenis dari manusia, yaitu dari Nabi Sis. Nah, dari anak ini turunan, istilahnya itu anak dari Sayyid Anwar gitu, masih bisa hidup kan di alam Jabarut nih. Nah, ini jenisnya jenis para dewa-dewa Sanghyang Kayangan ini gitu. Kalau dari Sayyid Anwar itu jenis manusia normal gitu, yang menurunkan nabi-nabi gitu. Nah, ini yang dari gaib ini bisa wujud karena ada di dirinya ada spermanya manusia, seolah-olah seperti itu. Kalau yang jenis jinnya mutlak, murni jin itu tidak bisa menampakkan, kecuali memang kesaktian, ketinggiannya ilmu. Karena Ijajil juga kan dulunya ahli ibadah, makanya bisa menyihir bangsa jin. Kan udah ada yang sakti, ahli petapa, itu bisa wujud menampakkan di alam manusia kalau sudah saktinya benar-benar gitu. Ini Dewi Jelajah, anak-anaknya Ijajil. Orang bapaknya sakti kan ahli ibadah sebelumnya juga gitu. Bisa menampakkan, wujudkan. Nah, turunannya ya hidup dalam gaib, dalam Jabarut gitu. Jadi menurunkan para sanghyang, para dewa-dewa, para resi lah istilahnya, tapi di alam gaib. Tapi bisa ke alam manusia gitu. Nah, kalau Sayyid Anwas tidak bisa ke sana gitu. Karena murni dari jenis manusia gitu. Nah, Nabi Sis ya sama-sama ahli tirakat juga. Dia bisa masuk ke alam Jabarut, alam malakut, kenal sama para malaikat gitu kan. Karena ahli tirakat juga Nabi Sis. Kalau di istilah kita mah mungkin disebut balung tunggal gitu. Dia diasuh oleh malaikat bukan oleh jin gitu Nabi Sis ini. Jadi sama malaikat itu seperti ya kita bisa melihat tembus ke alam gaib. Nah, yang anaknya yang murni itu ada campuran gennya bangsa jin gitu dari ibunya yang Sayyid Anwar ini gitu. Nah, ini yang dianggap kalau bangsa jin bisa nampakkan sampai zaman Nabi Idris kan menikah sama istri ya sama Nabi Idris itu. Karena ada turunan dari Nabi Sis ini gitu yang ada di gaib muncul menikah. Nggak tahu bahwa istrinya itu campuran bangsa jin, istilahnya bangsa gaib. Itu Nabi Idris juga sama. Dia nggak tahu bahwa istri yang istrinya dia cintai, yang dia nikahin tuh sebagiannya di gen di dirinya ada bangsa jinnya gitu. Ya kalau kita bilang tuh manusia setengah jin itu ya namanya siluman gitu. Dan yang silem ini sampai sekarang terus-terusan ada. Makanya dalam gaib, dalam Jabarut itu tidak cuma penghuninya bukan cuma jin aja gitu. Tapi ada yang dari gennya manusia gitu. Yang kita sebut itu para sanghyang gitu ya. Kebanyakan para sanghyang itu tadinya ada gennya manusia di dirinya itu. Makanya bisa ngerasuk, bisa wujud, bisa gimana gitu. Kalau bangsa jin yang tidak berilmu tinggi, dia tidak bisa menampakkan. Tapi yang para siluman ini bisa menampakkan seperti hewan atau seperti orang. Ya seperti inilah. Karena kesaktian ilmunya gitu. Nah, bangsa jin juga bisa menampakkan, ya. Tapi tidak bisa selama-lamanya gitu. Karena selama nggak ada pantangan mungkin dari ilmunya yang kebongkar lah istilahnya. Nah, yang dekat-dekat ini nih seperti sejarahnya, kisahnya
Prabu Wastu apa yang Surya Kencana yang di Gunung Gede itu sama, istilahnya ibunya ada campuran karena orang tuanya menikah kayak apa menikah dengan gaib lah istilahnya. Ya punya anak tapi lahirnya di alam manusia gitu. Tapi kemudian hari ada bangsa jin yang menyerupai manusia menikah dengan Eyang Surya Kencana. Begitu ketahuan sejatinya istrinya ternyata makhluk gaib istilahnya bangsa jin, ya udah. Akhirnya dia tuh pergi sampai akhirnya Eyang Surya Kencana mengejar gitu ya sampai tapal segala macam ke alam gaib untuk menyusul istrinya itu gitu. Karena istrinya merasa minder karena udah ketahuan jatinya siapa gitu. Nah ini kan bukan zaman dulu, bukan zaman nabi-nabi, ini kisah yang Surya Kencana baru gitu. Karena yang penguasa Cermai itu yang masih istilahnya adik kakak gitu sama yang Surya Kencana ini, yang Kencana Sari di Gunung Cermai. Itu masih sama bangsa gaib gitu, tapi ada campuran manusianya karena bapaknya dari orang manusia, seorang manusia gitu. Jadi pernikahan antara jin dan manusia itu dari zaman mulainya dari zaman Nabi Isis gitu ya. Anaknya itu misalnya turunnya sampai sekarang ada percampuran seperti itu. Makanya di alam Jabarut itu ada penghuni para sanghyang para di kayangan lagi gitu. Yang levelnya lebih tinggi daripada bangsa jin sendiri gitu. Karena bangsa manusia yang berada di alam jin kalau tadinya dari apa orang-orang ya levelnya ustadz kiai itu lebih dihargai di sana karena lebih sakti karena gitu daripada bangsa jin sendiri. Kecuali orang yang dikorbankan jadi seba gitu ya. Ya di sananya kayak jadi pembantu apa gitulah manusia. Tapi kalau orang-orang ahli ilmu di dunianya karena tapi berhubung ada perjanjian gaib nikah ilmu atau nikah dunia gitu akhirnya si orang ini masuk dijemputlah ke alam gaib. Nah ini jadi siluman itulah posisinya lebih tinggi gitu karena pengalaman saya waktu nemuin seseorang di Gunung Galunggung ya pada Eyang itu tadinya tahun 1600-an itu ya seorang manusia gitu tapi ada perjanjian sama gaib akhirnya suruh masuk ke alam gaib itu. Nah begitu masuk sudah di alam gaib, saya menemui Eyang itu, yang tadinya manusia itu. Padahal di situ kerajaan-kerajaan jin. Jadi begitu saya nemuin ternyata yang menghadang itu bangsa jin dulu. Gitu. Nah si jin ini memanggil Eyang itu yang ya kita sebut Eyang Pancasona ya. Jadi ternyata bangsa jin memanggil Eyang Pancasona ini seolah memanggil kita, memanggil bangsa jin lagi. Jadi dari bangsa jin memanggil Eyang Pancasona itu berada di alam gaib lagi, seolah tidak terlihat oleh bangsa jin. Jadi harus panggil dulu dengan ilmu-ilmu gitu, baca ini langsung wujud datang gitu. Jadi bangsa jin juga tidak bisa selonong boy masuk ke alam khayangan istilahnya. Jadi ada tingkat lagi gitu. Sampai saya datang, oh ternyata kok Eyang Pancasona ini. Jadi istilah saya mah harus diamat dulu oleh jin gitu. Ternyata walaupun berada di alam gaib itu berlapis gitu. Jadi kedudukan bangsa manusia yang sakti itu tinggalnya tidak kayak gaul seperti gini antar manusia tidak gitu. Jadi bangsa jin juga ada sekat lagi, tidak bisa selonong boy masuk ke Eyang, ke Resi yang berada di alam gaib itu gitu. Jadi ada sekat lagi yang tidak bisa dilihat oleh jin itu sendiri gitu. Padahal mereka hidup di alam gaib, sama-sama di gaib tapi ada sekat gitu ya. Nah ini turunan-turunan itu yang bisa menampakkan. Jadi bangsa jin karena ada darah manusianya bisa menampakkan. Jadi tidak istilahnya tidak 100% bahwa sebelum Adam ini bangsa jin menampakkan gitu membuat keributan, kehancuran, kerusakan di bumi, saling menumpahkan darah akhirnya
Misalnya berarti ditemukan fosil-fosilnya bangsa jin, mungkin itu tidak, bukan seperti itu. Kalau bangsa jin tetap aja di alam gaib, kecuali yang di dirinya ada tetesan darah manusianya atau mani dari manusianya, baru bisa gitu menampakkan secara ya kehidupan normal gitu. Kalau yang bangsa jin murni menampakkannya cuma sekali-kali gitu. Seperti kita mau ngeraga sukma ke alam gaib kan pasti pulang lagi. Nah bangsa jin juga sama. Ke alam manusia harus ngeraga sukma istilahnya gitu. Wujudin manusia balik lagi buru-buru. Jadi tidak bisa lama. Kecuali itu yang siluman, itu yang di dalam dirinya ada gen manusianya baru bisa gitu. Mungkin itu di masalah tentang bahwa kerusakan yang dimaksud. Jadi orang-orang yang berkata bahwa yang membuat keonaran dulu di muka bumi ini bangsa jin, itu bukan gitu. Tapi Adam purba gitu, atau manusia purba sebelum Nabi Adam ada gitu. Lanjut lagi mengenai pembahasan ya penekanan sih ya, karena kemarin di video sebelumnya udah ada yang menanyakan, ngobrol-ngobrol gitu, menyoroti perihal tentang masalah turunan klan Balawi gitu. Jadi saya sendiri meyakininya tidak ada keterkaitan atau tidak tersambungnya turunan-turunan yang mengaku peduriah Nabi itu yang dari klan Balawi gitu. Jadi sama sekali tidak ada gitu. Walaupun mereka mengklaim bahwa saya durian Nabi, di diri saya ini ada darah Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah tidak meninggal. Karena Rasulullah itu berupa nur gitu. Jadi begitu seseorang meninggal atau seorang nabi yang meninggal, kan walaupun orangnya meninggal, kenabiannya berlanjut. Begitu Nabi Muhammad meninggal, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal gitu, jasanya sumare gitu kan, ada kuburannya, ada makamnya gitu. Tapi jiwanya ini, yang Nur Muhammadnya ini bisa menitis ke siapa aja. Nah pengklaiman pengakuan bahwa darah saya ada di tubuh saya, katanya darah Nabi Muhammad itu kan. Jadi seolah itu dia mengakui gennya sama, DNA-nya sama dengan baginda Nabi gitu. Padahal kalau dites DNA itu kelihatan pasti berbeda gitu. Jadi kalau mengakui secara duriah Nabi, ya harus tes DNA, meyakinkan. Tapi mereka tidak mau karena di syariatnya tidak ada menentukan status seseorang bahwa ini anak si A, si B harus dengan tes DNA. Tapi cukup dengan bahwa ibu bapaknya pernah menikah, anaknya ini. Pada tes DNA itu untuk meyakinkan bahwa gennya dia itu dari mana, benar enggak turunan dari baginda Nabi gitu. Untuk meyakinkan saja sebagai penyempurna keterangan dari pengakuannya itu gitu. Walaupun sudah jelas di tes DNA-nya benar gitu, ya udah kita juga kan menerima itu gitu. Tapi pengakuan tanpa ada bukti, karena sejarahnya kan udah lama gitu. Kalau ibu bapaknya ya mungkin benar ini ibu bapak saya menikah dengan ini, akhirnya lahirlah saya. Tapi kakeknya, buyutnya terus ke atasnya, benar enggak bahwa Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu punya anak ini gitu. Tapi saya melihatnya tidak gitu, bukan gitu. Jelas-jelas bukan gitu. Jadi sebagai sama-sama pemegang khalifah lah di muka bumi, saya memastikan jadi perbedaan antara kelompok ini, kalau yang diperbutkan masalah nasab, saya memastikan bahwa nasabnya tidak tersambung. Tapi kalau mengakui bahwa kita itu ahlul bait Rasulullah, kita semuanya umat Islam, istilahnya umatnya Nabi Muhammad, ya oke. Gitu. Tapi kalau pengakuan darah saya nih, darah Nabi Muhammad ada di diri saya, gitu, nah itu harus tes DNA, buktikan gitu.
bahwa benar ketersambungan sebagai nasab, sebagai duriah gitu. Jadi jangan cuma bicara saja nih, darah Nabi ada di dalam tubuh saya gitu. Pada begitu dites DNA ternyata bukan gitu. Itu pengakuan saja gitu berarti. Walaupun iya di kewilayahan karena mereka dari klan Balawi itu yang ada benar-benar ahli ibadahnya, kemudian Allah sendiri mengangkat dia sebagai wali, ya ada memang. Karena saya melihat kewilayahan yang sekarang mengaku klan Balawi itu siapa sih ini? Saya lihat kewilayahannya, oh iya benar gitu. Dia itu seorang wali gitu. Tapi kalau dia mengaku bahwa saya duriah Nabi, DNA saya dan nyamuk ke Nabi, saya tidak, bukan. Kamu itu bukan gitu. Sekarang yang jadi ketua Watim Pres ya, Presiden Jokowi, yang Habib itu. Itu seorang wali, ya saya akui, karena saya melihat kewilayahan dia, tahu gitu. Tapi kalau dia mengakui bahwa dia durian Nabi, tidak. Saya memastikan bukan gitu. Karena saya lihat tuh, istilahnya kakek neneknya dia gitu. Mau tahun berapa, mau atau siapa gitu. Saya sebut nama, saya akan tanya konfirmasi langsung gitu. Karena catatan di hakikat itu ada semua, semuanya tercatat di induk kitab itu, di Lauh Mahfuz itu tercatat gitu. Dari ini siapa benar nggak nyambung? Kalau enggak saya lihat putusnya di mana gitu. Walaupun saya sendiri tidak memastikan spesifiknya gitu. Ini lahirnya abad berapa, saya juga kadang-kadang harus seolah masuk ke alam itu, masa itu mungkin saya harus cari dulu di masa itu. Mana kalendernya saya lihat. Begitu saya tembus ke dimensi itu gitu. Itu yang susahnya gitu. Karena saya harus cari dulu ke balai kota atau ke istana kerajaan yang lihat ini mana penanggalannya sekarang tanggal berapa. Baru mungkin gitu bisa gitu. Tapi kalau melihat seseorang ini anak si A atau bukan, kadang-kadang si mungkin sukmanya suka ngasih tahu gitu. Oh saya emang bukan gitu. Kadang-kadang ada pengakuan walaupun orangnya nggak mengakui. Tapi secara genetik ya sekarang bisa diuji ya di laboratorium gitu, di lab gitu, tes DNA aja gitu. Tapi kalau saya kan melihatnya secara hakikat gitu. Jadi di hakikat itu saya tanya ruhnya gitu, tanya ruhnya, ruh kamu lu bapak siapa, terus nyambung gitu. Pas ke atas ternyata mentok gitu. Ya udah seperti klan Balawi yang saya lihat itu tidak masuk ke keluarga besarnya Imam Ahmad bin Isa gitu, tidak gitu. Yang namanya Ubaidillah itu ada di ruangan lain. Itu bisa dibuktikan dengan ya udah tes DNA aja gitu yang ngaku-ngaku duriah Nabi itu. Jadi jangan banyak wah narasi seolah pembenci Ahlul Bait gitu. Tidak gitu. Kalau saya sendiri bisa memvonis walaupun benar darah Nabi, kalau kelakuannya jauh dari Quran Sunnah, tidak menjalankan syariatnya, tetap akan dihukum. Nggak ada jaminan gitu. Itu akal-akalan buat dia aja pembenaran untuk melakukan maksiat dosa dengan alasan bahwa saya dijamin masuk surga. Padahal yang dijamin masuk surga itu tidak cuma golongan istilahnya ahlul bait Nabi saja. Orang lain juga kalau di akhir masa kehidupannya dia itu masih tetap pegang iman Islam, walaupun seorang fasik berdosa, tetap dijamin masuk surga akhirnya. Karena itu udah jaminan gitu, umat Nabi semuanya, tidak klan Ba'lawi atau Ahlul Bait, tidak, semuanya. Jangan sampai ada seorang pun yang masuk neraka istilahnya atau jadi penghuni neraka gitu. Itu jaminan Nabi, itu terhadap semuanya umatnya gitu. Siapa saja. Tidak dikhususkan buat keluarga saya nih, yang lain mah bahasa bodoh. Enggak seperti itu. Jadi Nabi berani menjaminkan semuanya umat. Mau dari ras mana, suku bangsa mana, orang mana, terus itu dijamin. Selama kematian di akhirnya itu masih tetap membawa iman Islam, tauhidnya benar gitu. Walaupun sedurhaka gimana tetap masih bisa dijamin masuk surga gitu. Walaupun berapa tahun, berapa miliar tahun abad di
disiksa dulu ibaratnya di neraka, tapi dijamin pasti masuk surga. Jadi jaminan itu bukan cuma buat ahlul baitnya saja, gitu, buat seluruh umat. Gitu. Jadi jangan adalah mengklaim seolah-olah yang dijamin saya, yang lain mah enggak, enggak ada itu, enggak ada, enggak bukan seperti itu. Gitu. Itu buat semua umat gitu. Walaupun ada keterangan hadis menitipkan ahlul baitku, yang maksudnya sampai ke Imam Hasan, Husain dan cucu buyutnya yang lewat dari 12 turunan sudah tidak diakui sebenarnya. Sudah tidak darah biru lagi sebenarnya. Yang sekarang generasi yang 37, 38, ada yang 39. Sedangkan yang saya pernah ketemu dengan ya bisa mengatakan bahwa Sayyid Ali bin Abu Thalib itu beliau generasi ke-12, ketemu saya tahun 2003 di Limbangan Sunan Cipancar. Jadi sampai beliau saja sebenarnya, yang lainnya anak cucunya nggak diakui sebagai darah biru gitu. Walaupun iya Duriah masih tes DNA masih nyambung istilahnya ke Ahlul Bait. Tapi sudah tidak bisa dikatakan sebagai satu ring gitu, tidak, udah keluar itu. Udah keluar jangkauan dari terah darah biru gitu. Walaupun secara DNA ya masih nyambung nasabnya sebagai Duriah gitu. Tapi setelah yang dari 12 itu lepas kita. Seperti halnya kita. Di Nusantara ini pada umumnya kita itu cuma 7 turunan gitu, sampai 7. Yang lainnya nggak diakuin gitu. Nah di Ahlul Bait Nabi sampai 12, cuma pengecualian itu Syekh Sultan Syabdul Qadir. Beliau generasi ke-17 masih dianggap masih terah biru. Karena ibu bapaknya nyambung ke Imam Hasan dan Husain gitu. Dari ayah dan ibunya gitu, murni. Kalau orang lain kan ada yang bapaknya dari turunan Husain, kalau orang ibunya dari keluar misalnya bukan gitu. Kalau saya Sultan, saya Abdul Qadir dua-duanya nyambung. Nyambung ke Imam Hasan dan Husain gitu, dari pihak ibu dan pihak bapaknya gitu. Makanya masih dianggap terah biru karena menjaga kemurnian itu gitu. Nah, itu dikecualikan Syekh Sultan, Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Yang lainnya sampai ke-12 gitu. Itu saya bertemu langsung dengan beliau gitu. Begitu siapa keluarga Anda gitu. Keluarga Habib gitu. Dia beliau menyebutkan bapak, kakek, ibu sampai ke Hasan dan Husain, Bunda Fatimah gitu, Ali gitu. Kalau kesininya nggak ada. Beliau nggak ada gitu, ngakunya nggak ada. Jadi beliau nggak ngakuin setelah itu, setelah beliau itu tidak, walaupun anaknya sendiri gitu, karena udah keluar dari generasi yang ke-12 itu. Nah, Syekh Sultan ini bukan dari, tidak sejarah dengan yang imam itu gitu istilahnya. Yang saya temuin yang 12 masih berlanjut lagi, tapi ibunya masih nyambungnya murni, ketemu lagi di Syekh Sultan. Makanya yang Syekh Sultan walaupun generasi ke-17 masih menjaga terahnya itu, kemurnian darah birunya istilahnya dengan keluarga Ahlul Bait Nabi itu. Nah itu yang jadi yang dititipkan oleh baginda Nabi untuk masalah Ahlul Bait itu, yaitu anak cucu keluarga sampai yang ke-12 gitu. Selebihnya terserah, bukan Ahlul Bait Nabi gitu, bukan keluarga, udah jauh gitu. Sudah bukan darah biru lagi. Itu yang mengenai keterangan hadis bahwa Nabi itu menitipkan ahlul bait gitu ya. Yang itu sampai situ yang diakui sebagai ahlul baitnya. Di luar dari itu, walaupun ya masih menyambung kalau tes DNA-nya gitu, tapi itu sudah tidak disebut ahlul bait sebenarnya. Walaupun kemudian yang disebutkan bahwa Imam Mahdi bakal muncul itu dari keturunanku. Nah masalahnya keturunanku di situ apa? Duriah nabinya atau keturunanku dari Rasulullah, nurnya, keturunan Nur Muhammadnya gitu. Tapi saya memastikan, meyakini bahwa yang dimaksud Imam Mahdi itu dari keturunanku itu keturunan Rasulullah, keturunan nurnya, jadi ketitisan Nur Muhammad gitu. Bukan terah darahnya gitu, bukan duriahnya sebagai duriah Nabi, bukan.
Walaupun masalah asma nama gitu ya, namanya sama dengan namaku, dengan bapaknya sama dengan bapakku. Sedangkan kan artinya Muhammad itu kan orang yang dipuji, dipuji kebaikannya, kesolehannya, mungkin kedermawanannya. Walaupun secara KTA bisa saja namanya misalnya Sugiharto atau siapa aja gitu ibaratnya, tapi karakternya seperti itu bisa disebutkan, oh itu Muhammad gitu. Karena orang yang dipuji gitu, karena kesolehannya, kedermawanannya gitu. Bisa gitu gitu. Jadi istilah nama di Imam Mahdi itu simbol gitu, karakter gitu. Termasuk Mahdi juga karakter. Jadi seorang yang selalu mendapat bimbingan kan, selalu dapat petunjuk. Mau berbuat apa aja, kemana cara ininya dalam kehidupan terus-terus dalam bimbingan Allah, itulah Mahdi gitu. Itu yang sepengetahuan saya gitu, sepemahaman saya juga gitu. Seperti itu gitu. Jadi banyak apa perlu dipahami lagi gitu. Jadi bukan cuma namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kita bikin sesuai dengan KTP-nya gitu. Namanya Muhammad bin Abdullah gitu, baru itu Imam Mahdi. Kalau bukan nama itu jangan. Itu kan sudah ada doktrin-doktrin seperti itu. Sampai saya pernah masuk ke perkampungan yang di situ banyak ahlul bait. Ahlul bait, saya tanya gitu, sebagai ahlul bait pernah nggak ketemu dengan baginda Rasul, kata saya. Dia nggak ada yang jawab, mimpi aja belum katanya. Padahal ngaku-ngakunya ahlul bait. Sedangkan kalau saya tidak mengaku sebagai ahlul bait, saya berkali-kali gitu, ya bertemu dengan baginda Rasulullah gitu. Tapi saya tidak mengakui bahwa saya ahlul bait sebagai duriah atau sebagai habib, tidak gitu. Karena saya sendiri nggak tahu gitu, sudah terlepas karena nggak mencari siapalah silsilah dari orang tua sampai nyambungnya kemana gitu. Saya tidak mencari itu, biarinlah gitu. Nanti apa adanya begini. Cuma di pengalaman secara kasaf gitu ya, yang terbuka, bertemunya dengan para wali, para baginda Rasul. Ya ini kalau saya sendiri ya mungkin anugerah, tapi tidak mau jadi lupa diri karena semuanya karena karunia Allah gitu. Allah yang sendiri yang memilih untuk dipertemukan atau mempertemukan saya dengan baginda Rasulullah gitu. Jadi nggak ada ini perbuatan saya seperti nggak hikmah gitu ya, mendawamkan ini biar ketemu gitu. Saya tidak berambisi ke situ. Tapi Allah sendiri yang menghendaki ya, yang memilih, akhirnya saya dipertemukan. Jadi sudah berkali-kali gitu bertemu. Sedangkan saya sendiri bertanya ke orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait gitu ya. Saya tanya benar-benar. Baru-baru ketemu, mimpi aja enggak katanya. Jadi ketemu dengan kesadaran gitu. Mimpi aja belum pernah. Jadi yang namanya ahlul bait itu enggak ada jaminan sebagai ahlul bait atau para habib itu bertemu Rasulullah, tidak ada jaminan seperti itu. Terus ada lagi nih bahasan masalah di guru torikohnya gitu ya, di guru tarekat. Orang kelan Ba'lawi itu terlalu seolah mendewa-dewakan yang namanya Al-Faqih, Muhammad Al-Faqih Muqaddam gitu ya. Sampai mereka itu merendahkan Syekh Sultan itu terkenalnya di bumi. Sedangkan Faqih Muqaddam terkenalnya di alam barzah katanya. Jadi saya bertanya, di alam barzah dia gentayangan apa gimana? Kalau udah meninggal di alam barzah itu berarti dia gentayangan, nggak sempurna meninggalnya. Tapi seolah jadi penguasa di alam barzah. Dia sendiri mungkin yang bicaranya seperti Habib-Habib itu jadi pembicara seorang kiai ulama para habaib itu. Dia sendiri nggak tahu mungkin dalam barzah di mana. Sedangkan saya tahu sendiri keadaan. Kalau seorang yang meninggal dia sebelum masuk ke alam kubur, dia harus melewati alam barzah. Nah dari alam barzah ini ada malaikat yang nanya-nanya atau yang istilah ininya nakonan gitu ya. Untuk seseorang yang udah meninggal ditanya dulu secara data-data gimana tentang ketuhanan, tentang keimanan gitu ya. Baru kalau dia lolos menjawabnya benar, masuk ke dalam alam kuburnya, dia mendapatkan kesenangan di sana.
Kalau tidak, ya siksa kubur itu. Tapi kalau ini katanya Faqih Muqaddam itu dia terkenalnya di alam barza. Dia berarti dia gentayangan di sini. Belum istirahat sampai sekarang dia. Ya kasihan amat dia ya. Yang katanya seorang wali. Lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir katanya. Terkenalnya di alam barza. Jangan-jangan bukan di alam barza, di alam Jabarut ya. Terkenalnya bangsa jin doang ya. Jadi siluman gitu. Ya kasihan ya. Berarti ada perjanjian dengan bangsa jin. Makanya dia masuk ke alam jin. Karena kita, kalau orang yang sempurna gitu iman Islamnya, setelah beres melaksanakan di dunia ini, meninggal gitu, dia masuk ke alam kubur. Jadi istirahat dengan tenang dalam kubur. Tapi kalau dia mampir dulu ke alam Jabarut gitu, atau dia malah tinggal di alam barza, di alam barza itu alam antara alam dunia dan alam kubur. Dia gentayangan di sini berarti. Belum masuk ke sana, belum bisa istirahat. Ya kasihan gitu ya. Itu harus disempurnakan gitu. Bukan wali di situ kalau masih mentok di situ. Karena sepangkat nabi, wali yang sempurna itu begitu beres di dunia langsung masuk ke alam kubur. Istirahat di sono gitu. Bangkit-bangkit nanti di alam mahsyar setelah kiamat gitu. Nah, karomahnya ini yang melayani kita yang pada ziarah ya ini yang seluruh papatnya. Yang namanya sukmanya gitu. Kalau arwahnya atau ruhnya udah masuk dalam kubur, udah istirahat. Kalau masih gentayangan di sini ya itu berarti dia belum sempurna gitu. Apalagi mampir nih ke alam Jabarut, di alam kejinan dia. Ya gentayangan di sini nih sampai 5 abad di situ. Ratusan tahun masih tinggal di alam Jabarut gitu. Karena dari alam Jabarut nanti kalau meninggal benar gitu ya, nanti masuk alam barzah lagi, baru alam kubur lagi. Karena posisinya alam manusia, alam kejinan, alam malakut, yang posisinya agak tinggi-tinggi. Alam laut baru tertinggi gitu. Jadi kita cuma muter aja. Sedangkan alam kubur di sini ibaratnya. Tinggal kita dari sini langsung loncat aja ibarat atau melangkahi alam barzah, alam kubur. Nah ini umatnya yang jadi yang dari klan Ba'alawi, dia nggak tahu di alam barzah, masih ngomongin seolah paling merasa hebat gitu ya. Faqih Muqaddam itu terkenal di alam barzah katanya. Padahal kalau saya sendiri yang tahu keadaan di sono gitu. Wah, dia masih gentayangan gitu. Belum bisa istirahat tenang dari dulu istilahnya gitu. Dari pertama meninggal masih gentayangan sampai sekarang. Sedangkan di alam barzah nggak ada raja, nggak ada rakyat di sana. Ya sama-sama aja orang-orang yang seperti kita tujuan ke Jakarta, tapi nggak nyampe. Ya di jalan, nggak nyampe ke tujuan. Ya kayak pengamen, kayak apa yang tersandung-sandung ibaratnya di alam barzahnya. Ya kasihan gitu, karena belum nyampe ke tujuan gitu. Kayak orang yang merantau nggak nyampe tujuan, akhirnya sampai habis bekal, habis apa gitu. Mandalin yang ngirim-ngirim doa mungkin. Tapi dibilangnya itu soalnya keramat paling tinggi gitu, paling hebat gitu. Karena nggak tahu. Yang bicaranya orang awam, padahal memang berjubah sorban. Kalau saya bisa tahu datang itu keadaan di yang namanya Faqih Muqaddam itu. Kalau ada benar-benar ada kepentingan, memang di mana sekarang di posisi saya bisa tembus gitu. Insya Allah. Jadi nggak ada alam yang tidak bisa saya masukin gitu dengan izin Allah. Karena udah masuk ke wilayahan saya gitu seolah-olah. Selama masih ada di alam antara alam Nasut, Jabarut, Malakut, alam laut masih bisa saya datangin, saya masukin. Dalam kondisi seperti ini gitu. Bukan nanti udah meninggal baru saya bisa ini. Ini yang cerita tentang kewalian beliau ibaratnya ya kasihan lah masalahnya. Dia sendiri gak paham gitu keadaan antar alam-alam ini. Baru menurut keterangan kisahnya, bukan pelaku yang menjelajahi masuk ke alam-alam itu. Itu yang susah gitu. Jadi dia tuh cuma taklid buta aja gitu.
mendewa-dewakan orang yang sebenarnya didewa-dewakan itu di sana tuh malah sengsara malahan gitu. Bukan jadi raja. Kalau jadi di alam Jabarut masih mending ya, di alam kejinan. Manusia yang hebat tinggi ilmunya bisa jadi raja di sana. Karena di alam Jabarut itu sistemnya masih ada raja, bupati gitu. Masih seperti di alam manusia lah, istilahnya ada negara, ada kerajaan gitu. Makanya suka ada peperangan juga di alam Jabarut antar bangsa jin itu, para dewa sama dewa perang lagi lah. Seperti halnya di alam manusia. Masih mending istilahnya di alam Jabarut karena di sana ada pejabat gitu, ada pemimpin daerah, ada camat, ada bupati, ada raja kalau di alam Jabarut. Kalau di alam Barjah nggak ada. Mau kiai, mau santri, mau caca, mau yang ibaratnya orang yang kafir bagaimana ya masih di situ semua campur. Seperti orang tahanan ke sono nggak bisa, ke sini udah nggak ada jatah. Dalam kubur gak bisa masuk, seperti terpenjara itu di alam antara itu, di alam barzah kan alam antara gitu, antara dunia dan alam kubur. Ya di situ kalau ini kasihan malahan, tapi orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti, seperti itu kelompoknya yang ngaku-ngaku habaib, gitu. Merasa bangga bahwa syekh tertingginya itu penguasa gitu, terkenalnya di alam barzah, ngaco kan. Dia nggak tahu keadaan di sana. Nah itu mungkin yang saya bahas dari awal sampai akhir mengenai itu. Ya mungkin banyak kekurangannya dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan aja ya. Karena ini sharing-sharing saja pengalaman. Nanti mungkin di video selanjutnya akan bahas yang lain lagi lah. Walaupun mungkin kalau ada yang bertanya saya kupas lagi lebih dalam sesuai dengan pertanyaan lah istilahnya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.